Selanjutnya kita akan lanjut ke lomba berikutnya, yaitu lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat. Pada setiap kelompok boleh mempersiapkan perwakilan untuk lomba cerdas cermat. Jadi perwakilan setiap kelompok akan maju mengambil soalnya satu persatu dulu. Boleh Turki perwakilan ambil soal pertama. Boleh Turki. Siapakah yang menulis teks proklamasi menggunakan mesin? A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Sultan Syahrir, D. Sayati Malik. Pendukung yang apa? Yang ngasih tahu jawaban dikurangi nilai. Dokter menjawab cuma 1 menit. D. Yakin? Betul. Yang kedua, sebutkan satu surah Al-Quran yang sebanding dengan 100 ayat, 1000 ayat. A. Az-Zalzalah, B. Al-Ikhlas, C. Al-Kafirun, D. At-Takatsur. A. Az-Zalzalah, B. Surah Al-Ikhlas, C. Surah Al-Kafirun, D. Surah At-Takatsur. A. Oke. Ada musyawarah. Adrian. Bisa 15 detik lagi. Kali kelas, oke, kunci, bagaimana jawabannya? Boleh pertanyaan dilempar kepada kelompok Jerman. Satu sesuai untuk tema. Kelompok lain boleh disimak pertanyaan karena mungkin nanti ada lemparan. Pertanyaan ketiga, perjanjian antara muslimin dan musyrikin Quraisy yang salah satu isinya, jika ada muslim yang bergabung dengan musyrik Quraisy maka diperbolehkan. Jika ada musyrikin Quraisy yang bergabung dengan muslimin maka tidak diperbolehkan. Kesepakatan ini seolah-olah merugikan Islam
Padahal menurut pandangan Rasulullah SAW, ketika itu tidaklah merugikan Islam. Apakah nama perjanjian tersebut? A. Aqabah 1, B. Aqabah 2, C. Hudaibiyah, D. Semuanya benar. Oh benar. Gimana? Jawaban salah. Oleh kelompok Jerman, silakan menjawab. Oke, udah lihat. Yakin? Bagaimana? Jawabannya Hudaibiyah. Sesuai untuk siapa? Bisa menempuh jarak 100 km dari baterai penuh hingga habis. Maka pengecasan dari 0% hingga 100% adalah 1 jam 40 menit. Jika baterai motor hanya dicas 67 menit, berapakah jarak maksimal yang bisa ditempuh motor tersebut? A. 66 km, B. 67 km, C. 68 km, D. 70 km. Boleh disari dari ada orang bisa bagi. Kalau ada soal di bawah. Sebuah motor listrik bisa menempuh jarak 100 km dari baterai penuh hingga habis. Waktu pengecasan dari 0% hingga 100% adalah 1 jam 40 menit. Jika baterai motor hanya dicas 67 menit, berapakah jarak maksimal yang bisa ditempuh motor tersebut? A. 66 km, B. 67 km, C. 68 km, D. 70 km. Bagaimana Kiki? Kiki? Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya B, 67 km. B, 67 km. 100 semuanya untuk Pertanyaan terakhir, kelompok Turki. Bagaimana cara minimal untuk mensucikan najis mukhaffafah, yaitu ringan? A. Memercikan air ke tempat bernajis. B. Menggunakan air campur tanah 1 kali dan air biasa 7 kali, air biasa 6 kali. C. Dicuci dengan sabun dan kemudian bilas dengan air. D. Dilap menggunakan tisu. memercikan air ke tempat bernajis. Jawaban Jawaban benar. sesuai untuk Turki. Soal nomor 3. Pertanyaan yang pertama. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya?
A. Yusuf Soekarno, B. Fatmawati, C. W. Rudolf Supratman, D. Ibu Sut. C. W. Rudolf Supratman. Iya. Yakin? Yakin benar. Terima kasih. Satu sesuai dengan jawab. Soal kedua. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa surah ini dengan nama Samawai, yang artinya dua surah yang bercahaya. Pertanyaannya, apa nama dari dua surah tersebut? A. Al-Baqarah dan Al-Imran, B. Al-Imran dan An-Nisa, C. An-Nisa dan Al-Maidah, D. Al-Maidah dan Al-An'am. Jawabannya A. Al-Baqarah, Al-Imran. Yakin? Yakin benar. 100 poin untuk jawab. Soal yang ketiga. Sebuah perang dalam dunia Islam yang terjadi di bulan Ramadan dengan jumlah pasukan muslim sebanyak 313 orang, yang awalnya bertujuan untuk menyergap kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Akan tetapi kafilah Abu Sufyan berhasil lolos dan pasukan muslim harus berhadapan dengan pasukan penolong dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Pertanyaannya, apakah nama dari perang tersebut? A. Perang Yamamah, B. Perang Siffin, C. Perang Khandaq, D. Perang Badar. D. Perang Badar. Yakin? Yakin. 100 poin untuk jemaah. Soal matematika. Pada tahun 2010, seorang remaja bernama Adi berusia sepertiga dari umur ayahnya. Jika pada tahun 2020 ayah Adi berusia 40 tahun, maka pada tahun berapakah Adi lahir? A. Tahun 2000, B. Tahun 2001, C. 1998, D. 1999. A. Tahun 2000, B. 2001, C. 1998, D. 1999. Kondek nanti. Jawabannya A. Tahun 2000. Jadi Insya Allah. 100 poin untuk kita. Soal kelima. Apa hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? A. Fardhu ain, B. Fardhu kifayah, C. Sunnah muakkad, D. Mubah. A. Fardhu ain, B. Fardhu kifayah, C. Sunnah muakkad, D. Mubah. Mandi.
Bismillah. Jawabannya A. Fardu ain. Fardu ain. Yakin? Kurang yakin. Harus yakin. Yakin? Insya Allah yakin. Jawaban itu C. Mohon maaf untuk jawaban. Ada tidak? C. Sudah makan. Yakin? Mohon maaf. Kemudian lanjut untuk kelompok Argentina. Silakan perwakilan. Argentina didapatkan soal bebek. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh pahlawan Indonesia yang terkenal dengan julukan Panglima Besar? A. Sutomo, B. Ahmad Yamin, C. Jenderal Sudirman, D. Supratman. Jawaban Argentina. Jawaban C. Jenderal Sudirman. C. Jenderal Sudirman. Gimana teman? Jawaban benar. 100 poin untuk Argentina. Kedua, sebutkan satu surah yang fadilahnya adalah barang siapa yang membacanya maka mendapatkan jaminan terhindar dari kemiskinan. A. Surah Al-Muluk, B. Surah As-Sajdah, C. Surah Al-Waqiah, D. Surah Al-Insyiqaq. C. Al-Waqiah. C. Al-Waqiah. Yakin? Jawaban benar. 100 poin untuk Argentina. Pertanyaan ketiga, sama baik-baik. Seorang budak dari Habasyah yang diperintahkan oleh seorang perempuan yang bernama Hindun binti Utbah untuk menghilangkan nyawa Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah beliau membela Islam, beliau sangat menyesal karena pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Untuk menebus rasa bersalah, beliau bertekad untuk membunuh seorang nabi palsu pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah nama dari nabi palsu tersebut? A. Ahmad bin Ka'ab, B. Ka'ab bin Luhay, C. Luhay bin Nu'aim, D. Musailamah. Jawaban D. Musailamah tetap. Yakin? Jawaban benar. 100 poin untuk Argentina. Pertanyaan keempat, sebuah bis membawa 10 penumpang. Ketiga, sebuah bis membawa 10 penumpang. Ketika berhenti di pemberhentian pertama, turunlah 5 orang dan naiklah 2 orang penumpang baru. Kemudian bis melaju dan berhenti di pemberhentian kedua. Lalu keluarlah 5 penumpang dan naiklah 3 penumpang baru. Kemudian bis melaju dan terjebak macet di lampu merah.
Kemudian bis melaju kembali dan berhenti di pemberhentian ketiga. Lalu keluarlah 5 penumpang dan naiklah 15 penumpang baru. Berapakah jumlah penumpang ketika bis terjebak macet? A. 5 penumpang, B. 10 penumpang, C. 15 penumpang, D. 20 penumpang. Semangat baik. Sebuah bis membawa 10 penumpang. Ketika berhenti di pemberhentian pertama, turunlah 5 orang dan naiklah 2 orang penumpang baru. Kemudian bis melaju dan berhenti di pemberhentian kedua. Lalu keluarlah 5 penumpang dan naiklah 3 penumpang baru. Kemudian bis melaju dan terjebak macet di lampu merah. Kemudian bis melaju kembali dan berhenti di pemberhentian ketiga. Lalu keluarlah 5 penumpang dan naiklah 15 penumpang baru. Pertanyaannya, berapakah jumlah penumpang ketika bis terjebak macet? A. 5 penumpang, B. 10 penumpang, C. 15 penumpang, D. 20 penumpang. Silakan. Jawaban A, 5 penumpang. Yakin? Oke. Jawaban benar. Satu sesuai dengan Terakhir, ada berapakah rukun salat? A. 17 rukun, B. 19, C. 20, D. 15. Rukun salat. Ada berapakah rukun salat kita sebagai muslim? A. Ada 17, B. Ada 19 rukun, C. Ada 20 rukun, D. Ada 15 rukun. A, 17. Yakin? Insyaallah. Dari itu yakin? Oke. Oke, jawaban benar. satu sesuai dengan kemudian oleh dari Jepang untuk saya menjadi soal. Jumlah guru dari sebelah saya berapa Pancasila? A. 17, B. 8, C. 45, D. 19. C. C. 45, yakin? Allah. Jawaban itu C. Jawabannya adalah mohon maaf untuk Jepang, Portugal. Portugal. A. 17. Yakin? 100 poin untuk Portugal. Pertanyaan kedua, sebutkan 10 ayat pelindung dari fitnah Dajjal. A. 10 ayat pertama Al-Kahfi, B. 10 ayat pertama Al-Baqarah, C. 10 ayat terakhir Al-Baqarah, D.
B. 10 ayat pertama Al-Maidah. A. Jadi 100 poin untuk jawab. Pertanyaan ketiga. Dalam perang Khandaq, Rasulullah dan para sahabat menggali parit di sekitar kota Madinah sebagai bentuk strategi pertahanan. Pertanyaannya, siapakah tokoh yang mengusulkan strategi menggali parit pada perang ini? A. Abu Bakar, B. Salman Al-Farisi, C. Umar bin Khattab, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban B. Jadi Insyaallah. 100 poin untuk jawab. Pertanyaan matematika. Siap? Seorang pelajar SMP membeli 4 buah pensil dan 2 buah pena dengan total pembayaran Rp8.000. Jika harga satu pena adalah Rp2.000, maka berapakah harga satu pensil? A. 2.000, B. 1.500, C. 2.500, D. 1.000. Seorang pelajar SMP membeli 4 buah pensil dan 2 buah pena dengan total pembayaran Rp8.000. Jika harga satu pena adalah Rp2.000, maka berapakah harga satu pensil? A. Rp2.000, B. Rp1.500, C. Rp2.500, D. Rp1.000. Jawaban B. Jawaban B. 1.500. Jadi ya? 1.000. D. 1.000. 100 poin untuk jawab. Kemudian pertanyaan kelima, yang merupakan hal-hal yang membatalkan wudu adalah kecuali A. Keluar sesuatu dari dua jalan, kubur dan dubur, B. Bersentuhan dengan yang bukan mahram, C. Memegang kemaluan, D. Terkena najis. Baru jawab. Yang merupakan hal-hal yang membatalkan wudu adalah kecuali A. Keluar sesuatu dari dua jalan, kubur dan dubur, B. Bersentuhan dengan yang bukan mahram, C. Memegang kemaluan, D. Terkena najis. D. Terkena najis. Jadi 100 poin untuk Jepang. Kemudian perwakilan dari Portugal, silakan maju.
nama sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang pada penduduk Indonesia? A. Kerja rodi. B. Romusa. C. Seikere. D. Semua benar. Pertanyaan, apa nama sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang pada penduduk Indonesia? A. Kerja rodi. B. Romusa. C. Seikere. D. Semua benar. Jawaban B. B. Romusa. Yakin? Yakin? Jawaban dikunci. Jawabannya benar. 100 poin untuk Portugal. Pertanyaan kedua. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti melihatnya dengan mata kepala sendiri, maka bacalah 3 surah. Pertanyaannya, 3 surah tersebut adalah kecuali A. Al-Waqi'ah, B. Al-Infitar, C. At-Takwir, D. Al-Insyiqaq. Jawaban A. Al-Waqi'ah. A. Al-Waqi'ah. Yakin? Insyaallah. 100 poin untuk Portugal. Pertanyaan ketiga. Seorang orang tua bijaksana dan berilmu luas yang merupakan sepupu dari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang pertama sekali menyadari tanda kenabian dalam diri Sayyidina Muhammad SAW adalah A. Naufal bin Waraqah, B. Waraqah bin Ka'ab, C. Ka'ab bin Waraqah, D. Waraqah bin Naufal. Jawaban D. Waraqah bin Naufal. D. Yakin? Insyaallah. 100 poin untuk Portugal. Pertanyaan matematika. Sebuah bak air berkapasitas 410 liter. Salman, Adi, Tono, dan Budi ingin mengisi bak tersebut hingga penuh. Masing-masing mereka menggunakan ember berkapasitas 10 liter. Mereka pun mengambil air dari sungai terdekat dan menuangkan air ke dalam bak secara bergantian dan berurutan. Jika pada urutan pertama adalah Salman, kedua adalah Adi, ketiga adalah Tono, dan terakhir adalah Budi, maka pada giliran siapakah bak tersebut penuh? A. Salman, B. Adi, C. Tono, D. Budi. A. Salman, B. Adi, C. Tono, D. Budi. Bagaimana Portugal dengan rumah? Jawaban A. A.
A. Salman. Yakin? Coba. Jawaban dikunci. 100 poin untuk Portugal. Pertanyaan terakhir. Berapakah jumlah rakaat salat fardu dalam sehari jika kita mengqashar salat? A. 10 rakaat, B. 11 rakaat, C. 12 rakaat, D. 13 rakaat. A. 10 rakaat, B. 11 rakaat, C. 12 rakaat, D. 13 rakaat. Jawaban D. D. 13 rakaat. Yakin? Insyaallah. Mohon maaf. Turki. B. 11. Yakin? 100 poin untuk Turki. Pemenang sementara adalah Jerman, yang kedua Argentina dan Portugal, ketiga Jepang, keempat Turki. Kemudian lanjut ke babak kedua. Tunggal Ika. Portugal. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. 200 poin untuk Portugal. Pertanyaan kedua. Siap? Siap? Pertanyaan kedua. Apa makna dari masing-masing warna bendera Indonesia? Argentina. Mik. Merah keberanian, putih kesucian. 200 poin untuk Argentina. PPKI. Jawaban. Proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Proses persiapan Penyelenggaraan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ayo mana tuh? Pasti ya.
Tunggu, itu. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yakin? Itu 200 poin untuk Jerman. Pertanyaan keempat. Pada tanggal berapakah Jepang menyerah kepada sekutu? Jerman? Jerman? 15 Agustus 1445. 15 Agustus 1945. Yakin? Kurang tepat. Dikurangi 100. Jepang menyerah kepada sekutu itu pada tanggal 14 Agustus. Terakhir, berapakah jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila? Kalau tadi panitia tidak melihat, soal diubah. Berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang artinya Portugal. Oh, C ya. Dorong ke atas. Apa jawabannya Portugal? Arti lah. Ya. Lima dasar. 5 dasar. 200 poin untuk Portugal. Saya bawa pertanyaan wajib putaran pertama. Boleh kelompok yang sudah selesai. 1945, C 1 Juni 1945, D 1 Mei 1945. Bagaimana? Udah baik? Mana mic tadi? Mic kasih mic. Mic, tadi mana mic? Satu lagi, mic wireless.
1 Juli 1945. Juli. Juli. Yakin? Insyaallah. Jawaban dikunci dari Dubai. Mohon maaf, jawaban salah. Dilempar ke Spanyol. Boleh? 1 Juni 1945. 100 untuk Spanyol. Soal kedua untuk Dubai. Sebutkan nama satu surah yang fadilahnya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. A. Al-Zalzalah, B. Al-Ikhlas, C. Al-Kafirun, D. Al-Takatsur. B. Al-Ikhlas. B. Al-Ikhlas. Yakin? Jawaban dikunci. 100 untuk Dubai. 100 untuk Dubai. Soal ketiga. Seorang penguasa negeri Yaman hendak menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajah. Pertanyaan, siapakah nama penguasa Yaman tersebut? A. Abraha, B. Namrud, C. Raja Najasyi, D. Abraham. A. Abraha. A. Abraha. Yakin? Jawaban dikunci. 100 untuk Dubai. Pertanyaan matematika. Sebuah gerbong kereta api berkapasitas 20 orang diisi oleh 15 penumpang di stasiun pertama. Ketika sampai di stasiun kedua, turunlah 10 penumpang dan naik 15 penumpang baru. Kemudian kereta melaju dan berhenti di stasiun ketiga. Lalu turun 7 penumpang dan naik 2 penumpang baru. Kemudian kereta melaju melewati 2 stasiun tanpa berhenti. Setelah sampai pada stasiun ke-6, kereta berhenti dan naiklah 5 penumpang baru. Pertanyaan, berapakah jumlah penumpang ketika melewati stasiun keempat? A. 20 orang, B. 15 orang, C. 10 orang, D. 5 orang. Ulang. Pertanyaan diulang. Sebuah gerbong kereta api berkapasitas 20 orang diisi oleh 15 penumpang di stasiun pertama. Ketika sampai di stasiun kedua, turunlah 10 orang dan naik 15 penumpang baru. Kemudian kereta melaju dan berhenti di stasiun ketiga. Lalu turun 7 penumpang dan naik 2 penumpang baru. Kemudian kereta melaju melewati 2 stasiun tanpa berhenti. Setelah sampai pada stasiun ke-6, kereta berhenti dan naiklah 5 penumpang baru. Pertanyaan, berapakah jumlah penumpang ketika melewati stasiun keempat? Yang terakhir 3 orang. Cuma setelah itu masuk melewati dua Stasiun. tanpa berhenti. Sekarang dalam Bagaimana dulu ya jawabannya? Lima belas orang. Yakin? Jawaban dikunci. 100 untuk kelompok Dubai. Terakhir, pertanyaan kelima.
Bagaimana hukum menyela-nyelai jari ketika berwudu menurut mazhab Imam Malik? A. Sunnah, B. Mubah, C. Wajib, D. Makruh. C. Wajib. C. Wajib. Yakin? 100 untuk kelompok Dubai. Boleh perwakilan Spanyol maju ke depan untuk memilih soal. Baik, Spanyol siap? Kita mulai. Soal pertama. Pada tanggal 16 Agustus, golongan pemuda membawa Soekarno-Hatta kemana? A. Rengas Dengklok, B. Jalan Sudirman, C. Jalan Pegangsaan Timur, D. Bukit Tinggi. Yakin? Insyaallah yakin. Jawaban kita kunci 100 untuk Spanyol. Lanjut soal kedua. Sebutkan nama satu surah yang fadilahnya sebanding dengan setengah Al-Quran. A. Al-Zalzalah, B. Al-Ikhlas, C. Al-Kafirun, D. At-Takatsur. Jawabannya C. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Yakin? Insyaallah. Jawaban kita kunci Al-Kafirun. Mohon maaf untuk Spanyol, dilempar ke Prancis. Al-Zalzalah. Yakin? Ikonku. Pak Ikonta? Ikonku. 100 untuk Prancis. Lanjut yang ketiga untuk Spanyol. Seorang jenderal Quraisy yang memukul mundur pasukan Muslim dalam perang Uhud terkenal sebagai jenderal yang tidak pernah kalah, dan setelah memeluk Islam dan berjihad dengan Rasulullah SAW, beliau digelari pedang Allah. Pertanyaan, siapakah nama tokoh tersebut? A. Sa'ad bin Abi Waqqas, B. Khalid bin Walid, C. Umar bin Khattab, D. Sa'ad bin Ubaidillah. Jawaban B. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Yakin? Yakin. Jawaban kita kunci 100 untuk Spanyol. Yang keempat, pertanyaan matematika. Disimak dengan baik. Sebuah mercusuar memiliki sebuah lampu di puncaknya. Lampu tersebut selalu berkedip setiap 5 detik sekali. Jika diamati selama 1 menit 35 detik, berapa kalikah lampu itu telah berkedip? Diulangi, sebuah mercusuar memiliki lampu di puncaknya. Lampu tersebut selalu berkedip setiap 5 detik sekali. Jika diamati selama 1 menit 35 detik, berapa kali lampu itu berkedip? A. 17 kali, B. 18 kali, C. 19 kali, D. 20 kali. Jawabannya C. 19 kali. Yakin?
19 kali. Insyaallah yakin. Jawaban kita kunci 19 kali. 100 untuk Spanyol. Yang terakhir soal nomor 5. Berapakah zakat yang dikeluarkan untuk 10 ekor unta yang sudah datang haul dan nisabnya? A. 3 ekor kambing, B. 2 ekor kambing, C. 4 ekor kambing, D. 1 ekor kambing. Berapa zakat yang dikeluarkan untuk 10 ekor unta yang sudah datang haul dan nisabnya? A. 3 ekor kambing, B. 2 ekor kambing, C. 4 ekor kambing, D. 1 ekor kambing. Bagaimana Spanyol? A. 3 ekor kambing. Yakin? Harus dengan keyakinan. B. 4 B. 4. E. 4 ekor kambing. C. Oke. Yakin? Jawaban kita kunci. Mohon maaf kepada Spanyol. Dilempar ke Prancis. D. 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Ekota. D 1 ekor kambing. Yakin? Jawaban itu kunci. Jawaban salah. Boleh perwakilan Prancis memilih soal ke depan. A. 10 tahun. Yakin? Yakin? Jawaban kunci 100 poin untuk Prancis. Pertanyaan selanjutnya. Berapakah jumlah rukun qauli dalam salat? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Ulang BC. A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. B. 4. Yakin? Yakin. Yakin? Mohon maaf pada kelompok Brazil diberikan kesempatan untuk menjawab. Soal
Soal lemparan tidak boleh diulang. Angkanya saya. Angkanya 3. Yakin? Mohon maaf salah. Kemudian diminta perwakilan dari kelompok Brazil untuk mengambil soal yang mendapat julukan Bapak Pendidikan Nasional. A. Muhammad Hatta, B. W.R. Supratman, C. Ki Hajar Dewantara, D. Buya Hamka. C. Ki Hajar Dewantara. Yakin? Insyaallah. Jawaban benar. 100 poin untuk Brazil. Pertanyaan kedua. Sebutkan 2 surah yang terdapat dalam Al-Quran yang Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur sebelum membaca 2 surah tersebut. A. Surah As-Sajdah dan Al-Waqi'ah, B. Surah Al-Muluk dan Al-Waqi'ah, C. Surah Al-Zalzalah dan At-Takasur, D. Surah As-Sajdah dan Al-Muluk. D, insyaallah. D, yakin? Insyaallah. Jawaban benar. 100 poin untuk Brazil. Pertanyaan ketiga. Dalam perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk memecah belah antara Ahzab dan Bani Quraidah. Tugasnya adalah menyebarkan desas-desus dalam Bani Quraidah bahwa Ahzab akan mundur dari pertempuran. Kemudian menyebarkan rumor dalam pasukan Ahzab bahwa Bani Quraidah akan kembali berdamai dengan muslimin. Pertanyaannya, siapakah nama utusan Nabi SAW tersebut? A. Utsman bin Affan, B. Salman Al-Farisi, C. Waraqah bin Naufal, D. Nuaim bin Mas'ud. Dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk memecah belah antara Ahzab dan Bani Quraidah. Tugasnya adalah menyebarkan desas-desus dalam Bani Quraidah bahwa Ahzab akan mundur dari pertempuran. Kemudian menyebarkan rumor dalam pasukan Ahzab bahwa Bani Quraidah akan kembali berdamai dengan muslimin. Siapakah nama utusan Nabi SAW tersebut? A. Utsman bin Affan, B. Salman Al-Farisi, C. Waraqah bin Naufal, D. Nuaim bin Mas'ud. D. Nuaim bin Mas'ud. Yakin? Insyaallah. Jawaban dikunci. Jawaban benar. 100 poin untuk Brazil. Pertanyaan matematika. Sebuah charger smartphone memiliki daya 120 watt. Charger tersebut mampu mengisi baterai smartphone dari 0% sampai 100% hanya dalam waktu 10 menit saja. Jika smartphone dicas dari 27%, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga baterai terisi 77%? A. 5 menit, B. 4 menit, C. 7 menit, D. 6 menit.
jawabannya? D. C. 7 menit. Yakin? Brazil yakin? Yang lama? A 5 menit. Yakin? InsyaAllah. Jawaban dikunci. Jawaban benar. 100 poin untuk Brazil. Pertanyaan terakhir. Rukun khutbah yang pertama adalah A. Memuji Allah, B. Salawat, C. Wasiat takwa, D. Doa untuk muslimin. A. Memuji Allah. A. Memuji Allah. Yakin? Jawaban benar. 100 poin untuk Brazil. Kemudian diminta perwakilan dari kelompok Irak. Irak siap? Pada tanggal berapakah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika? A. 6 dan 8 Agustus 1945. A. 6 dan 9 Agustus 1945. B. 5 dan 7 Agustus 1945. C. 3 dan 5 Agustus 1945. D. 10 dan 12 Agustus 1945. Pada tanggal berapakah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika? A. 6 dan 9 Agustus. B. 5 dan 7 Agustus. C. 3 dan 5 Agustus. D. 10 dan 12 Agustus. Keluarga D. Keluarga D. 10 dan 12 Agustus yakin? Yakin. Jawaban salah. Dubai. A. Yakin? 100 poin untuk Dubai. Soal kedua. Sebutkan nama surah yang fadilahnya sebanding dengan seperempat Al-Quran. A. Al-Zalzalah, B. Al-Ikhlas, C. Al-Kafirun, D. At-Takatsur. B. B. Al-Ikhlas. Yakin? Yakin. Jawaban dikunci. Jawaban salah. Dubai. Takatsur. D. Yakin? 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 Yakin?
Qasur. Mohon maaf jawaban salah. Soal ketiga. Siapakah pemilik berhala Hubal? Hubal yang membawa Hubal ke Mekah setelah dia beli dari Syam? A. Amr bin Luhai, B. Luhai bin Ka'ab, C. Ka'ab bin Hisham, D. Hisham bin Amr. Siapakah pemilik berhala Hubal yang membawa Hubal ke Mekah setelah dia beli dari Syam? A. Amr bin Luhai, B. Luhai bin Ka'ab, C. Ka'ab bin Hisham, D. Hisham bin Amr. C. Ka'ab bin Hisham. Yakin? Jawaban dikunci. Jawaban salah. Bagaimana Dubai? A. Amr bin Luhai. Yakin? 100 poin untuk Dubai. Soal matematika. Sebuah toko beras ingin mengangkut beras dari tempat penggilingan padi. Mereka menggunakan mobil pick-up sebagai alat transportasi angkut. Mobil tersebut bisa mengangkut maksimal 50 karung beras. Berat dari satu karung beras adalah 30 kg. Jika mobil pick-up telah mengangkut 4 kali, berapa kilogram beraskah yang telah diangkut? A. 6.500 kg, B. 6.000 kg, C. 5.500 kg, D. 5.000 kg. Kalau dapat nggak boleh dipakai. Sebuah toko beras ingin mengangkut beras dari tempat penggilingan padi. Mereka menggunakan mobil pick-up sebagai alat transportasi angkut. Mobil tersebut bisa mengangkut maksimal 50 karung beras. Berat dari satu karung beras adalah 30 kg. Jika mobil pick-up telah mengangkut sebanyak 4 kali, berapa kilogram beraskah yang telah diangkut? A. 6.500 kg, B. 6.000 kg, C. 5.500 kg, D. 5.000 kg. Kilogram, yakin? Jawaban benar. 100 poin untuk Irak. Pertanyaan terakhir. Berapakah zakat fitrah yang harus dikeluarkan bagi seorang muslim menurut mazhab Imam Syafi'i? A. 2,5 kg, B. 2,6 kg, C. 2,7 kg, D. 2,8 kg. Bagaimana kelompok Irak? Gimana Irfan? Jawabannya A.
A. 2,5 kg. Yakin? Tidak yakin? Ulang yang Berapakah zakat fitrah yang harus dikeluarkan menurut mazhab Imam Syafi'i? A. 2,5 kg, B. 2,6 kg, C. 2,7 kg, D. 2,8 kg. Allah, jawabannya A. Jawaban A yakin? 2,5? Yakin. Yakin. Jawaban dikunci dan jawaban salah. Baik. 2,8 yakin? 100 untuk Dubai. Baiklah, kita masuk pada babak selanjutnya, yaitu babak urutan. Pertanyaan pertama. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah? Boleh Irak? Boleh jawabannya? Kurang bisa. Tidak ada ABC. Pertanyaan. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah? Belanda. Jepang. Yakin? Apa negara? Jepang. Jawaban salah. Ulangan. Jadi mohon didengarkan dengan baik. Yang kedua, dengarkan dengan baik. Berapa lama Jepang menjajah Indonesia? Ajit. Boleh Spanyol? Berapa? 3,5 tahun. 200 untuk Spanyol. Selanjutnya, dengan baik, siapakah yang menulis teks proklamasi dengan tangan? Yakin dulu baru angkat tangan. Brazil? Boleh jawab. Salah. Dikurangi 100. Yang menulis teks proklamasi dengan tangan adalah Soekarno. Yang menulis dengan mesin Sweety Melik. Lanjut selanjutnya.
Siapakah yang menandatangani teks proklamasi Indonesia? Boleh. Padang. Soekarno-Hatta. Jawaban benar. 200 saja. Perebutan terakhir. Apa nama sistem politik yang diadopsi oleh negara Indonesia? Republik. Oke. Salah. Jawaban final yaitu soal rebutan yang akan diberikan insyaallah oleh Al-Ustaz Dr. Aswadi Al-Faridi sebanyak 10 soal. Satu soal yang benar bernilai 200, jika salah nilai dikurangi 100. وعلى آله وصحبه أجمعين الله رب يسير ولا تؤثر ربي تعمل بالخير. Soal pertama, seputar Al-Quran Al-Karim. Ada tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Quran yang dibaca, dan ada tuntutan-tuntutan ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran Al-Karim. Misalnya sujud tilawah, sujud syukur, baca amin, dan jawaban-jawaban surah yang lainnya. Sebutkan jawaban dari ayat berikut. Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Waktu gerak. Aman 100. Angkat tangannya setelah dipersilakan. Oke. Angkat tangannya setelah dipersilakan. Tapi bagus juga. Begini, bukan setelah dipersilakan. Dia akan jawab. Saya akan berhenti baca soal setelah minta tangan, dan dia akan jawab pertanyaan tersebut. Silakan nanti bisa berlalu. Pas ada yang angkat tangan, kata juri, nanti saya berhenti baca soal. Kalau soal yang salah jawab. Ada beberapa hal yang mewajibkan seseorang mandi junub. 3 di antaranya terjadi pada laki-laki yang berhubungan, dan 3 lagi hanya khusus terjadi pada perempuan. Sebutkan 3 penyebab mandi junub khusus bagi perempuan. Firman.
haid, nifas, istihadah. Dari 3 jawaban, 2 benar, 1 salah. Mana berartinya? Bahasa Inggrisnya. Kesalahan dia telah menguras 100, kemenangan dia 2,5 menaikkan nilai 100.000. Pertanyaan yang pernah saya sampaikan yang dijadikan kemarin, siapakah orang yang dia boleh menjadi imam sholat tapi dia tidak boleh jadi makmum? Siapakah yang boleh jadi imam tapi tidak boleh jadi makmum? Untuk diri sendiri waktu ini dia habis dulu. Ya, belum detik lagi. Waktu habis. Kita beri kepada penonton nilai Rp10.000. Silakan tadi. Suami dan istrinya. Suami terhadap istrinya. Maaf, ini salah pemahaman soal. Ini pertanyaannya umum, jadi bukan jawabannya dalam kondisi ini, kondisi itu. Boleh pilih gitu. Sekian Ramadan. Jenazah. Jawabannya adalah orang buta dan tuli. Orang buta dan tuli. Bagaimana dia jadi makmum? Dia tidak lihat. Imam khusus dia tidak lihat. Dengar juga tidak. Imam sudah lupa dia berdiri terus. Dia kagak dengar juga. Tapi kalau dia jadi imam boleh. Nah, pertanyaan keempat. Masya Allah. Kita membaca di mana hijrah rata-rata pondok yang lain, membaca kebanyakan daripada karangan Imam Jalaluddin As-Sayyidi. Di antara karangan beliau adalah kitab Jami' Shaghir Imam Jalaluddin As-Sayyidi. Dan boleh bagaimana? Silakan dijawab. Dapat tugas kan? Jawab. Pertugas silakan jawab. Maaf, kali ini contoh saja, kalau depan seperti itu langsung jawab, nggak apa-apa. Pertanyaannya,
Sebutkan dua karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Banyak. Jadi Suyuti sudah. Enggak aja. Jadi Suyuti sudah disebut. Tafsir Jalalain. Tarikh Khulafa ya. Tafsir Jalalain. Nah, betul. Panjang dari tadi 4 ya. Sepanjang lanjutan yang pertama. Masya Allah. Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber seluruh ilmu pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan duniawi, maaf agama, tapi juga pengetahuan dunia. Sebutkan menurut antum ayat yang berkaitan dengan kedokteran. Bacakan ayat yang berhubungan dengan kedokteran. Jadi kesempatan untuk menang itu banyak. Dengan saya boleh jawab pertanyaan sangat luas sekali. Ini kayaknya, Oke, biasa. Mik. ولكل كل سمر وصلك سبلا وكذبلا يخرج من بطون يشرب مختلفا الوان فيه شفاء للناس ان في ذلك لم يتفكرون. Nah, 100. Kan disebut obat. Jadi kan kedokteran. Apakah alat, apa namanya? Kalau misalnya, itu orang bukan akron. Ada yang alam berdoa, alam insan, alam yang lam, alam insan, min alam. Atau ayat tentang 40 hari dalam kandungan. Nah, saya tahu ini pertanyaan berapa? Berapa? 6. Ketika azan subuh, kita dianjurkan untuk membaca tambahan as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan subuh dikumandangkan 2 kali. Kali pertama untuk membangunkan supaya makan sahur. Kali kedua untuk masuknya waktu sholat. Siapakah yang membaca as-salatu khairu minan naum pada azannya? Jalan. Sayyidina Bilal. Nah, betul. Nah, Sayyidina Bilal berapa? Karena beliau azan pertama. Azan pertama as-salatu khairu minan naum, azan kedua tidak pakai lagi. Kalau sudah azan pertama.
kenal dengan bahasa hadas dan najis. Hadas dan najis. Kemudian hadas juga terbagi dua. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Dan setiap setiap hadas itu diberitahukan oleh agama bagaimana cara menghilangkannya. Setiap hadas, agama mengajarkan bagaimana cara menghilangkan hadas besar, bagaimana cara menghilangkan hadas kecil. Sebutkan cara yang bisa menghilangkan kedua hadas tersebut. Jawabannya betul sih, tapi nggak sesuai dengan yang ini. Ada sesuai dengan pengetahuan secara umum. Nah, pertanyaannya dia berbeda. Kalau dia benar, itu kurang. Dia berbeda. Jadi dia itu mana? Dia benar atau mana dia berbeda? Boleh pertanyaan jawaban yang dimaksudkan oleh orang umum, bukan itu. Kalau secara fikihnya benar. Boleh. Jawab. Penonton siapa? Dalam. Hah? Dengan satu cara. Satu lagi. Dengan ayat itu benar, bukan cara. Jawaban yang mana adalah tayamum. Tayamum. Orang kalau nggak ada air ketika berwudu, ada kecil, tayamum. Ketika mau mandi nggak ada air, tayamum. Tapi dalam kitab ini juga dijelaskan kalau seseorang mandi junub dan hadas kecilnya juga hilang. Itu untuk jawaban pertanyaan itu juga benar. Tapi itu adalah pertanyaan khusus untuk hukum fikih. Aku menjawabnya kebetulan benar. Nah, tapi jawaban yang benar adalah tayamum. Tayamum adalah satu cara yang bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Pertanyaan diganti. Syariat Islam, Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi kepada jin dan manusia. Kepada jin dan manusia. Sebutkan bahasa Arab yang sering digunakan dalam hadis, dalam fikih untuk jin dan manusia. Bukan bahasa Arabnya ya. Bahasa Arab yang sering digunakan dalam istilah syariat untuk jin dan manusia.
Habis? Habis? Hah? Belum? Ada 30 detik. Udah 30 detik dari Jadi kita dulu. Lima, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Pertanyaannya ini Rp5.000. Boleh, ya sih. Ya maksudnya jumlah isi. Hah? Ya maksudnya jumlah isi. Apa? Ya, Ma'asyiral jinni wal ins. Itu bukan bahasa Islam. Betul. Alamin itu selain jin dan manusia. Oh, alamin jin dan manusia. Tapi itu bahasa Islam, itu bahasa Arab. As-Sakoleng. Nah, bahasa jinnya As-Sakoleng. Rukun haji, rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Makkah Mukarramah. Dan kita dianjurkan, maksudnya salah satu rukun adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Apa sudut Ka'bah? Apa nama sudut Ka'bah yang terletak sebelum sudut Hajarul Aswad? Apa nama sudut Ka'bah yang terletak sebelum sudut Hajarul Aswad? Argentina, boleh. Sebelum Hajarul Aswad. Rukun Yamani. Rukun Yamani. Nah. Rukun Yamani. Kita lanjut dengan tawaf. Kita keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Berawal pada Hajarul Aswad. Kemudian kita akan melewati yang namanya Multazam. Kemudian kita lewat terus ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita melewati setengah lingkaran. Apa nama dari bangunan setengah lingkaran tersebut? Jerman. Hijr Ismail. Nah, di dalam Hijr Ismail itu terletak di atas atap Ka'bah itu sebuah pincuran yang warnanya kuning emas. Apa bahasa Arab untuk pincuran tersebut? Habis. Alhamdulillah. 1, 2. Boleh 30 detik lagi.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kita apa? Yang lain? Yang lain? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh juga. Jerman dengan urutan pertama nilai 1.300, Argentina dan Portugal dengan nilai yang sama 1.100, Spanyol dengan urutan terakhir 1.000. Sejarah adalah sesuatu yang berharga. Sejarah bukan kejadian yang telah berlalu saja, tapi sejarah adalah sesuatu yang akan terulang di masa mendatang. Maka orang-orang yang selamat di masa mendatang adalah orang yang pernah mengingat sejarah. Sehingga Nabi bersabda, orang mukmin tidak akan disengat dalam lubang yang sama 2 kali, karena dia mengingat sejarah. Ada salah satu kitab sejarah yang sangat besar bernama Siyar A'lamun Nubala. Pertanyaannya, siapakah pengarang kitab tersebut? Tidak juga dilanjutkan. Pengarang kitab tersebut juga mengarang kitab yang lain, yaitu kitab Al-Kabair, 70 dosa besar. Argentina. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Boleh sudah didapatkan urutan menang untuk lomba cerdas cermat. Juara 1 dimenangkan oleh Jerman, juara kedua Argentina, juara ketiga Portugal.